Sebenarnya kasusnya ini perselingkuhan awalnya ya. Suami saya selingkuh sama karyawan saya sendiri. Nah, di mana kondisi saya waktu itu lagi hamil sebenarnya, lagi hamil. Suami saya selingkuh sama karyawan sendiri. Terus akhirnya ada momen di mana saya udah ketemu nih sama pelapornya. Ya di kondisi waktu itu saya emosi kan. Saya emosi, saya marah sama dia, saya siram es kopi aja. Kemudian di posisi itu ya sempat saya ada update. Nah, videonya akhirnya viral, tapi kondisi permasalahannya dengan suami saya kan udah selesai. Saya memilih rujuk dan memaafkan si pelapor. Kita punya bukti juga gitu kalau misalnya kita udah bikin perjanjian, pernyataan kalau memang kejadian ini nggak akan dilakukan lagi. Terus pernyataan dari kedua belah pihak, dari pelapor dan suami saya sendiri, kalau mereka memang menyatakan kalau memang ada kejadian seperti itu gitu. Intinya di tanggal 9 Agustus kemarin itu udah selesai, kita kayak udah baik-baik. Cuma nggak lama saya dapat laporan kalau saya dilaporkan ke polisi sama si pelapor gitu. Jadi dilaporkannya ini ada 2 kasus sebenarnya. Yang satu ITE karena memang saya sempat update viral di Instastory. Di Reels. Jadi Reelsnya itu viral, dia laporkan. Yang dilaporkan bukan cuma saya aja sih sebenarnya. Yang dilaporkan itu ada 4 sahabat saya, adik saya sama mama saya. Yang kebetulan memang mereka sebenarnya nggak ada kejadian di situ. Yang melaporkan cuma saya. Terus yang dilaporan satu lagi ini, saya dilaporkan atas kasus penganiayaan berat, tindakan penganiayaan berat 351 kalau nggak salah ya. Itu saya laporin. Cuma kasus yang ITE ini nggak jalan. Yang jalan justru kasus tindakan kekerasan itu, yang dimana saya sama sekali nggak melakukan yang namanya pemukulan. Bahkan sampai ada yang ibaratnya kalau dia bisa punya visum dan segala macam, saya nggak ada gitu. Nah, kasus ini yang dimana kalau dilihat dari segi lokasi kejadian yang dilaporkan sama si pelapor ini nggak sesuai kan. Dia bilangnya di pintu tol keluar Bekasi Barat. Saya nggak ada berhenti di situ, nggak ada mukulin dia di situ. Terus dia nggak tahu gimana caranya punya bukti visum di dada, padahal saya nggak melakukan pemukulan di dada. Kejadian tanggal 9 Agustus, dia bikin visumnya tanggal 19 Agustus, jadi ada rentan waktu seminggu dia baru melaporkan. Nah, di kasus ini saya lihat kayak seharusnya saya nggak bisa jadi tersangka, tapi saya kemarin jadi tersangka gitu, suratnya keluar. Nah, saya cuma pengen aja sih minta keadilan, kayak saya nggak melakukan ini sebenarnya gitu loh, kenapa saya dijadikan tersangka.